Iya, gue tunggu. Oh, iya, kenapa Mbak? Mbak, Iya, saya bisa membantu kecantikan Mbak untuk pulih kembali. maksudnya? Gini Mbak, jadi saya bisa memulihkan kecantikan Mbak lagi, bahkan lebih cantik. Asalkan Mbak mau untuk ritual di pohon keramat beringin. Enggak, saya nggak mau Mbak. Saya nggak percaya sama gitu-gituan. Lihat muka Mbak aja kayak gitu. Kenapa harus ngajak-ngajak orang? Udah, permisi ya Mbak. Kenapa sih mukanya kesel gitu, bete banget? Siska, pakai pelindung segala lagi. Jadi gue nggak bisa guna-gunain dia. Tenang aja Mas. Kan kita masih bisa minta uang ke Siska. Minta uang ke Siska dengan cara kekerasan. Tenang aja. Kadang-kadang otak lo pinter juga. Perempuan ini siapa Mbak? Kamu selingkuh di belakang aku, iya. Lo kenapa sih? Hah? Marah-marah? Gue mau selingkuh, gue mau ngapa-ngapain. Itu bukan aku lagi, ngerti lo? Mas, aku ini masih istri kamu. Kamu gak bisa kayak gini, kamu gak bisa, Mas. Siska denger ya. Lo pergi kerja, gak hasilin uang. Lo di rumah, gak ada apa. Lo itu istri apa guna, ngerti gak? Lo gak bisa, Pak! Neneknya membisikkan saya seperti ini, Robi. Dia pernah menjual harta untuk membayar hutang. Ini kesalahan fatal, Robi, di sini. Beliau juga mendampingi sosok-sosok beliau, almarhum. Sangat khawatir sekali sama sosok ini, Siska. Karena Siska sendiri tidak lurus dan melakukan penjualan harta juga, dan kemudian uangnya habis untuk bayar hutang. Ini siapa ya? Mana Dedi? Mas Dedi belum pulang. Ada perlu apa ya, Pak? Ini siapanya Dedi? Saya istrinya Dedi. Ada apa, Pak? Dedi punya hutang. Bayar! Ya kalau memang Mas Dedi punya utang ya suruh Mas Dedi aja yang bayar, kenapa harus saya? Kamu harus bayar! Karena kamu sudah jadi jaminan. Mas Dedi ngejual saya? Iya! Ya udah, gini aja Pak. Bapak bisa ambil motor saya, ini STNK-nya dan ini kuncinya. Mana cukup! Kurang. Saya udah ngasih motor saya dan masih kurang. Saya punya beberapa perhiasan, mungkin ini cukup untuk menjadi DP-nya dulu. Sisanya akan saya lunaskan. Janji ya? Mas Diri itu benar-benar kebangetan ya. Bisa-bisanya dia ngejual aku. Masih berani kamu pulang, Mas? Hah? Kamu masih ingat sama aku di rumah ini, iya? Kamu nggak sekalian aja pulang bawa selingkuhan kamu tadi? Kamu sampai ngejual aku. Tadi itu ada debt collector sini. Dia menagih utang dan akhirnya aku gadein motor aku sama perhiasan aku, tau nggak, buat bayar utang kamu. Siska, itu karena kamu nggak bisa bantu perekonomian keluarga kita. Jadi, aku main judi dan banyak utang. Makanya kamu yang bayar dong. Kalau kayak gini caranya aku nggak kuat hidup sama kamu, Mas. Aku mau minta cerai. Cerai. Aku lebih baik pulang ke rumah orang tua aku. Dengar, Siska, maafin aku ya. Aku gak mau cerai dari kamu. Please. Kamu sakit, cucu. Masuk gak? Let's go! Let's go! Assalamualaikum. Bu. Ibu buka pintunya, Bu. Assalamualaikum.
Astagfirullahaladzim. Muka kamu ini kenapa? Ini perbuatan yang mas jadi Budi. Ini udah niuain tangan sama aku, dia udah kasih. Aku mau cerai aja. Sabar ya, sayang. Saya juga lihat satu hal yang mengejutkan di sini, Robi, dalam mata batin saya. Siska sendiri juga agak bandel. Tidak mendapatkan restu, tetapi malah melanjutkan lagi ke pernikahan itu. Maksudnya nikah sirih gitu? Betul? Siska kenapa tidak direstui, Siska? Yang kedua ini? Ya karena suami saya pekerjaannya biasa-biasa aja. Oh. Orang tua khawatir saya tidak bahagia, tidak cukup. Aku kecewa lagi seperti yang pertama. Alasannya seperti itu. Bang Deddy. Iya. Diceraiin ya sama istrinya. Ibu-ibu, jangan ngomong sembarangan nih. Gue sebagai suaminya yang nyerahin dia, bukan dia. Lah, situ mertuanya yang ngomong kok. Dengar. Asal ibu tahu. Gue sebagai suaminya pernah jadi. Mereka mencoba berkali-kali tapi nggak berhasil. Untung gue ceraiin dia. Kalau nggak gue jadi. No. Taruh. Jangan pernah deketin keluarga Siska. Karena mereka keluarganya udah kena kutukan. Kalau kalian masih deket-deket, kalian juga bakal kena kutukan. Kalau mukaku masih ada bekas suka kayak gini, Johar aku nggak akan pernah laku. Aku nggak akan bisa dapat uang. Kamu istrinya Mas Deddy yang waktu itu ngabek saya kan? Gara-gara kamu saya jadi malu ya. Ngaca dong mukamu. Udah jelek kayak gitu. Pantesan lu gak bisa punya suami. Mau kemana lu? Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak. Pikir. Oh, jadi kamu yang cari gara-gara ini ya? Kamu sengaja bikin dia kecelakaan karena kamu cari ya kan? Warga, tangkap dia aja. Dia mau bapaknya tunggal. Dia sebenarnya kamu yang bikin kita kayak gitu. Tenang dulu, Mas. Ada apa ini? Gini, Mas. Dia ini yang menyebabkan ceweknya kecelakaan karena gue jadi makanya saya membawa dia ke polisi. Iya, Mas. Ini kan cuma kecelakaan, Mas. Mas ada bukti kalau Mbak ini yang salah. Gini aja deh. Kita bawa kantor polisi, ketahuan dong cara kesalahan kita. Itu bener banget. Iya, makanya ya. Mas, cobain. Oh iya. Oke. Ayo. Makasih ya kamu udah nolongin saya. Nggak apa-apa Mbak, santai. Kebetulan kok saya lewat sini. Ayah, saya Siska. Saya Bondan. Oh iya Mbak, kebetulan saya bukan si goreng di depan sana. Kapan-kapan Mbak boleh mampir, ya. Baik, Mas. Ayah. Aku masak ini buat kamu. Kamu cobain ya. Wah, makasih, Mas. Ini enak banget. Kamu kalau nanti jualan di kafe, aku yakin bakalan aku kok. Siska, sekarang kamu basuh wajah kamu dengan air kembang 7 rupa. Ayo cepat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzim, wa yuwaswisu minal jinnati wan nas.
Kamu kenapa, Sis? Jadi sebenarnya dari dulu itu ada hantu nenek-nenek tua yang selalu mengikuti aku, Mas. Dia mengincar aku dan dia menginginkan nyawaku. Dulu itu nenek aku, dia ada sebuah perjanjian sama nenek tua itu. Dia akan semua keturunannya untuk mendapatkan kecantikan. Astagfirullahaladzim. Sis, gak ada yang bisa nolong kamu selain Allah. Kamu mohon pertolongan sama Allah ya dengan berzikir. Ya udah Mas, kalau gitu kayaknya aku lebih baik pamit pulang. Aku mau salat sama mau zikir dulu agar aku lebih tenang. Ya udah, kamu hati-hati di jalan. Ya Mas, Ya udah. Sekarang kamu bisa bebas. Tapi aku gak akan melepaskan kamu. Tujuan saya kesini tuh, Bu. Saya ingin melamar anaknya Ibu. Iya, Bu. Gak bisa. Ibu tidak menyetujui hubungan kalian. Ini apa-apaan sih? Kok Ibu jadi berubah kayak gini? Ibu tahu apa yang terbaik buat kamu, Siska. Bu, Bondan itu dia yang paling baik buat aku, Bu. Kok jadi aneh sih? Udahlah, jangan membantah. Tapi, Bu, Ya udah, Sis. Kalau Ibu kamu gak setuju gak apa-apa. Ya. enggak, Mas. Aku tetap mau nikah sama Mas aja. Apapun alasannya, biarpun Ibu nggak setuju bahwa aku nggak boleh nikah sama Mas, aku tetap nikah. Kita pergi dari sini aja. Ayo, Mas. Ayo, nggak apa-apa. Mengancam akar pohon kematianku. Aku tidak akan membiarkan dia menikahi Siska. Roy, apakah pernikahan yang tidak direstui ini akan menjadi bumerang buat Siska sendiri atau bagaimana, Roy? Betul sekali. Akan menjadi bumerang buat siapapun yang mengalami peristiwa ini. Tidak direstui oleh orang tua, pernikahan apalagi siri, itu akan menjadi bumerang. Mas, kenapa ya kok hidup kita tuh jadi susah? Buat makan aja kita nggak bisa, Mas. Belum lagi soal kontrakan. Kalau nanti kita ditagih lagi sedangkan kita belum ada uangnya, nanti gimana, Mas? Kamu yang sabar ya. Siska, kayaknya kamu salah pergaulan, Siska. Karena gini, kalau saya melihat, kalau kamu tetap bergaul dengan teman-teman yang menyarankan seperti ini, kamu akan menjadi nenek kamu yang kedua. Paham? Dan ini akan terus sampai anak-anak kamu terus sekali, gak akan ada yang berhenti menjadi korban. Semua akan menjadi korban nantinya. Paham kamu? Aku harus kelihatan cantik. Dan aku sudah bertekad, aku akan membasuh muka aku dengan air kembang 7 rupa ini. Apapun resikonya. Jangan, Siska. Jangan! Kenapa ini? Mati. Sekali kamu menggangguku. Ada yang datang ke rumahku. Siapa kamu? Siska, ada yang datang ke pohon beringin. Cepat kamu ke sana. Kamu kenapa sih, Siska? Mas, aku nggak tahu kenapa semuanya jadi berantakan, tapi tadi ada yang ngasih tahu aku bahwa ada yang datang ke pohon beringin, Mas. Dan kalau ada seseorang yang datang ke pohon beringin, tandanya dia mau menggantikan kutukan itu, Mas. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu ibu kamu. Dia pengen selamatin kamu. Yaudah, sekarang kita ke Pak Ustadz. Aku yakin dia bisa bantu kita. Ayo, Mas. Tipon sami ambente
perjanjian baru itu hanya bisa dilaksanakan pada orang yang tidak punya hubungan darah dengan Parmi ya nih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, illahin nas min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Maqdal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Allahu akbar. Bebaskan anak-anak manusia ini. Kembalilah ke alammu. Dan jangan sekali-kali kalian mengganggu kami lagi. Ya, perjanjian ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Siska, saya mau tanya ini sama kamu, pertanyaan saya sendiri. Kehilangan saudara kandung, suami yang memanfaatkan kamu, dan juga mungkin permasalahan lain-lainnya. Kamu menggambarkan hidup kamu sampai detik ini seperti apa, Siska? Kalau untuk pribadi saya, jalanin aja hidup saya seperti air Enggak, mengalir. kamu bohong. Kamu sendiri, Robi, Keket, saya melihat dia melakukan kegiatan spiritual yang baru-baru ini dilakukan. Mengapa kamu mencuci muka kamu dengan air kembang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz. Berkat Pak Ustadz saya jadi sembuh. Bentuk apapun susuk yang ada di tubuhmu harus dilepaskan ya nak. Kita sebagai umat muslim seharusnya tidak mempercayai hal-hal yang seperti itu. Apalagi menggunakan. Wajah kita akan terlihat indah kalau dibasuh dengan air wudhu. Saya janji saya tidak akan mengulangi kesalahan saya dengan melakukan hal syirik seperti itu, Pak Ustadz. Mulai sekarang perbanyaklah ibadah. Kirim doa-doa buat nenek kamu yang sudah mendahului kamu. Iya Pak Ustadz, saya janji. Sekali maaf sama ibu ya. Kita sudah menikah tanpa restu ibu. Iya Siska, ibu sudah memaafkan kamu nak. Aduh.